Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu beserta bapak jamaah kajian Masjid Darussalam Sidomulyo Trimulyo Sleman yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan pada malam hari ini kita diberikan kekuatan, taufik serta hidayahnya oleh Allah sehingga bisa melaksanakan kegiatan mulai dari sholat isya, kajian nanti dilanjutkan dengan sholat tarawih. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang besok akan kita mohonkan syafaatnya, dan dengan syafaat beliau insya Allah dosa-dosa kita diampuni, amalan kita diterima, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, di bulan Ramadan ini kita punya harapan besar setelah selesai Ramadan ini menjadi makhluknya Allah yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bertakwa ini harus kita usahakan secara maksimal. Di salah satu tafsir dikatakan, ada tafsir yang modelnya kontemporer atau kekinian, saya sebut namanya tafsir At-Tanwir. Seseorang itu harus berusaha namanya efektif dan efisien. Biasanya efektif efisien ini dipakai di dunia ekonomi. Sekarang tafsir Al-Quran juga pakai istilah efektif dan efisien. Sebelum masuk efektif itu ada namanya religius. Religius itu artinya kalau seseorang, kita semua sebagai muslim ini, dimanapun berada, kita ini ingat Allah. Kalau kita dimanapun ingat Allah, punya keyakinan diingat oleh Allah, kehidupan kita berarti religius. Tetapi kalau kita dimanapun tidak pernah ingat Allah, ya gitu, lebih ngeri lagi kita sudah tidak diingat-ingat oleh Allah, yaitu sudah kehidupannya sudah sangat berbahaya. Untuk itu Imam Al-Ghazali dulu sering menuntunkan, kalau engkau sudah mulai lupa pada Allah, ya, segera duduk, hadapkan wajahmu ke kiblat, ucapkan kata-kata Allah sampai engkau ingat kepada Allah. Ya. Jangan berhenti ucapkan Allah kalau belum mengingat kepada Allah. Maka kehidupan religius itu di tafsir-tafsir yang sekarang, yang kontemporer, yang kekinian, seseorang itu bisa dinyatakan melakukan kehidupan yang religius kalau selalu ingat kepada Allah. Kalau di kaidah lain itu ada ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwa kepada Allah itu dalam keadaan seperti apapun dan dimanapun, atau dimanapun dalam kondisi seperti apapun, kita hendaknya tetap bertakwa kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua istilahnya adalah efektif. Untuk membahas masalah efektif ini, kita harus ingat bahwa kita ini punya jasmani. Ada jasmani, ada rohani. Ketika ada jasmani, ada rohani, di lingkungan kita ini ada sumber daya alam. Di dalam diri kita ada sumber daya insani,
sumber daya manusia. Ketika kita menyadari bahwa kita punya jasmani, kita punya rohani, dan oleh Allah kita disiapkan sumber daya alam, dan diri kita oleh Allah juga ada sumber daya manusianya, lantas mensikapi seluruhnya itu dalam rangka untuk mensyukuri kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka hidup kita ini bisa dikatakan efektif. Sekali lagi ini tafsir-tafsir kekinian. Kalau tafsir-tafsir yang terdahulu ya jarang kita ketemu istilah-istilah seperti ini. Jadi manakala kita memberlakukan jasmani, rohani, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya insani dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah karena seluruhnya adalah pemberian Allah, itu yang disebut dengan efektif hidupnya. Betapa hebatnya kalau kita kemana-mana mensyukuri nikmat. Tentram kita syukuri, alhamdulillah. Dapat tambahan rezeki, kita syukuri, alhamdulillah. Kita melihat suasana di sekeliling kita. Kita ada tetangga yang kebetulan tetangga kita ini mendapatkan nikmat, ya kita ikut berbahagia. Maka dalam pelajaran silaturahmi, orang silaturahmi itu salah satu tujuannya, kalau tetangganya yang kita datangi itu ada kebahagiaan, cepat-cepat kita tunjukkan bahwa kita ikut berbahagia. Ya, itu namanya efektif. Di hidupnya efektif kalau bisa mensyukuri nikmatnya. Yang ketiga namanya efisien. Efisien. Orang dinyatakan hidupnya efisien kalau dia tidak pernah memilih dalam kerugian. Tapi pilihannya adalah beriman dan beramal soleh. Jadi kalau kita hidup ini memilih di bidang kerugian, pengen yang rugi-rugi, maka tidak masuk kategori efisien. Tapi kalau kehidupan kita ini selalu kita usahakan supaya dalam kondisi beriman dan beramal soleh, itu landasan utama untuk mendapatkan keuntungan yang namanya efisien. Ditingkatkan menjadi watawassobil haq watawassobis sabr. Kita selalu saling satu dengan yang lain mengingatkan dalam kesabaran dan yang hak. Jadi yang hak juga saling mengingatkan, yang sabar juga saling mengingatkan. Artinya apa? Kalau kita melihat teman kita sedang meninggalkan yang hak, ya, seorang muslim itu haknya ya menjalankan sholat. Tiba-tiba kita punya teman sesama muslim kok tidak sholat, ya kita harus mengingatkan. Kalau kita sudah berani mengingatkan, berarti efisien itu. Di mana-mana masih banyak sekali orang tidak sholat, kok kita sebagai muslim diam saja, leleh luweh, kono-kono, neraka tanggung dewe, tidak efisien. Tidak efisien. Jadi efisiennya itu kalau kita bisa mengingatkan terkait dengan masalah yang hak dan kesabaran. Bahkan sobar oleh para ulama sering dirinci, as-sobru ala ta'at, as-sobru anil maksiat, as-sobru indal musibah. As-sobru ala ta'at artinya senang melihat ketaatan. Jadi kalau ada azan kita senang, ada orang baca Quran kita senang, merasa senang ada orang taat itu disebut as-sobru ala ta'at. Berikutnya adalah as-sobru anil maksiat. Kalau ada orang berbuat maksiat kita prihatin, ya, prihatin dengan orang. Kenapa kok maksiat ya? Apalagi lantas kita punya keberanian untuk menasihati, itu lebih hebat lagi. Dan yang terakhir, as-sabru indal musibah. Kalau kita terkena musibah, yakin kepada Allah, kalau ini merupakan ketetapan Allah, maka di balik musibah ini, dan ketika saya terkena musibah, saya tetap beriman dan bertakwa kepada Allah,
saya yakin di balik musibah ini Allah akan memberikan nikmat yang lebih besar. Kalau tetangga kita yang terkena musibah, kita hadir untuk memberikan derek belo sungkowo, menghibur dan mendoakan. Kita ambil contoh seandainya tetangga kita kehilangan harta benda, kita juga harus segera silaturahmi, kita derek belo sungkowo, ikut berduka karena kehilangan harta bendanya. Berikutnya segera mendoakan, semoga Allah segera menukar barang yang hilang itu, dan kita doakan pula semoga Allah menukarnya lebih baik dan lebih banyak. Efektif, efisien. Saya sebut sebuah tafsir ya. Ada sebuah tafsir namanya tafsir At-Tanwir. Di tafsir At-Tanwir itu disebutkan efisien itu ditambah dengan pesan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah berpesan kepada kita semua, al-haqqu bila nidhamin yaghribuhul batil binidham. Barang yang hak, barang yang benar, itu kalau tidak dikoordinir dengan baik, akan diporak-porandakan oleh barang yang batal, tetapi terkoordinir secara rapi. Itu yang pesan Ali bin Abi Thalib. Kalau kita belajar tentang Al-Khulafa'ur Rasyidun, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali bin Thalib sampai mengucapkan seperti itu? Kita tahu pada waktu itu ketika Ali bin Abi Thalib memimpin, banyak sekali yang namanya fitnah. Kita tahu yang namanya fitnah, al-fitnatu asyaddu minnal qatl. Al-fitnatu akbaru minnal qatl. Yang namanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang namanya fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Nah, sehingga Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil binidham. Untuk itu kita semua, mumpung kita masuk di bulan Ramadan, ingat ya, kalau kita baca tentang perjuangan Nabi, dulu ada perang namanya perang Badar. Perang Badar justru terjadi di bulan Ramadan. Artinya dalam rangka untuk memberantas orang-orang yang ingin merobohkan Islam, tidak lantas kalau bulan Ramadan kita malah istirahat. Justru di bulan Ramadan ini cara yang paling tepat kita semua dalam rangka untuk menegakkan syariat agama Islam. Jadi jangan sampai ada kegiatan bagus karena masuk bulan Ramadan, istirahat dululah, besok saja kalau setelah Ramadan. Tidak. Nabi tidak pernah menuntunkan seperti itu. Yang namanya kita berjuang untuk menegakkan syariat agama Islam, masuk bulan puasa pun tetap kita tegakkan syariat agama Islam. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.